Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ayal hadirun wal hadiran wal mustami'un al kiram rahimakumullah. Tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang saya hormati, serta para pendengar Radio Suara Baitur Rahman Serambi FM 90,2 dan juga radio-radio swasta lainnya, serta para pendengar RRI Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Sibolga yang dirahmati Allah. Malam hari ini seperti biasanya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan ke 1339. Bagaimana caranya berniat melakukan salat qasar untuk salat asar di waktu zuhur, yaitu jamak takdim? Terima kasih atas jawabannya. Di dalam ajaran agama kita, bagi orang-orang musafir diberikan keringanan, dispensasi, rukhsah oleh Allah, boleh menjamak serta mengqasar salatnya. Jamak ada dua cara, jamak takdim dan jamak takhir. Salat yang boleh dijamak zuhur, asar, maghrib, isya. Jamak takdim, asar dibawa ke zuhur, isya dibawa ke maghrib, itu pasangannya. Tidak boleh asar dengan maghrib. Jamak takhir adalah zuhur dibawa ke asar, maghrib dibawa ke isya. Dan juga dibenarkan untuk orang musafir melakukan qasar, yaitu memendekkan salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang dibenarkan untuk diqasar ada 3 salat, zuhur, asar dan isya. Maghrib dan subuh tidak dibenarkan diqasar lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana niat untuk cara berniat melakukan salat qasar untuk salat asar di waktu zuhur, yaitu jamak takdim. Berbicara masalah niat, Rasulullah tidak pernah merumuskan, menjabarkan bagaimana kalimat niat. Tetapi para ulama yang merumuskannya, sehingga lain kitab kita baca, lain pula rumusannya. Kalau kita Indonesiakan dengan niat bahasa Indonesia, saya berniat salat zuhur, jamak dan qasar beserta asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Diniatkan pada salat pertama dan juga diniatkan pada salat kedua. Walaupun ada ulama mengatakan hanya niat pada salat pertama saja. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan salat yang kedua tidak ada niat? Karena salat itu adalah beberapa pekerjaan, beberapa perbuatan dan perkataan dimulai dengan takbir, sebelum takbir dan niat disulahi dengan salam. Sudah salam salat zuhur, berarti perlu niat lagi. Nah, kalau bahasa Arabnya usalli fardal zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asar lillahi ta'ala. Ini rumusan para ulama. Nah, demikian niat salat qasar jamak takdim, asar dibawa ke zuhur. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ONH yang sudah kita store di bank ada dikenakan zakatnya? Mohon penjelasan. ONH, ongkos naik haji. Karena selalu naik, tidak pernah turun dia. Tahun ini juga direncanakan naik 4 juta lebih lagi. Wallahu a'lam. Jadi sekarang dibalik namanya BPIH,
biaya perjalanan ibadah haji, bukan lagi ONH. Tak enak dibaca ONH kira begitu, kena naik selalu. Pertanyaannya ini, ONH yang sudah kita store, BPIH yang sudah kita store ke bank, apakah dikenakan zakatnya? Kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu bahawa wang simpanan kita, baik di bank atau di mana saja, ataupun kertas berharga, cek, deposito, obligasi dan sebagainya, bila sampai nisabnya 28 banyak emas, dikenakan zakat. Ini ONH sekitar 30 juta, berarti belum sampai nisabnya 28 banyak emas, berarti tidak dikenakan zakat. Tetapi mungkin ONH ada 2 orang, atas nama suami dan istri. ONH tadi milik suami, suami yang nyetor, berarti kalau 30 juta sudah 60 juta kena zakatnya, karena itu harta kekayaan kita. Walaupun kita belum berangkat ke sana, itu tabungan kita di bank. Demikian jawabannya. Berikutnya adalah di mana tempat berdiri muazzin sewaktu azan. Ini pertanyaannya, di mana berdirinya muazzin sewaktu azan, seperti muazzin kita tadi. Sebenarnya di mana berdirinya? Kalau kita memperhatikan lembaran dalam sejarah muazzin, lembaran azan, ya, lembaran sejarah azan, yang mana muazzin pertama waktu Rasulullah adalah Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dia ditunjuk oleh Rasul sebagai muazzin pertama. Muazzin kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum, orangnya tunanetra. Muazzin ketiga adalah Abu Mahzurah. Muazzin keempat adalah Ammar bin Yasir. 4 muazzin Rasulullah. Yang sering kita kenal mungkin hanya 1 ataupun 2. Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Dari hadis Abu Mahzurah lah diketahui bahawa pada azan subuh disuruh membaca as-salatu khairum minan naum. Itu pada hadis Abu Mahzurah, muadzin Rasulullah. Pertanyaan, di mana seharusnya muadzin berdiri? Waktu Rasulullah masih hidup, untuk muadzin dibuat tempat tinggi, disebut menarah, bahasa kita menara. Disitulah muadzin mengumandangkan azannya supaya suaranya terdengar jauh, sehingga suara Bilal sebutkan sampai 1 kilometer itu, karena tidak ada pengaruh lain-lain di padang pasir. Tidak ada bunyi mobil, klasun, Honda dan sebagainya, enggak ada. Sekarang ini karena sudah punya mikrofon, tidak perlu lagi naik ke menara kira begitu. Ilatnya dulu untuk didengar suara jauh, sekarang suara dipakai mikrofon. Maka ilatnya sudah hilang, berarti tidak wajib lagi. Di menara lain tidak wajib sebenarnya, ya, tidak ada perintah lagi untuk kita azan di tempat tinggi di menara. Ilatnya tidak ada lagi, alasannya tidak ada lagi. Demikian jawabannya. Berikutnya adalah, saya seorang ibu rumah tangga ingin bertanya, apabila kita punya dosa dengan orang tua dan belum sempat minta maaf, dan sekarang orang tua sudah meninggal, bagaimana caranya kita minta maaf? Mohon jawaban Ustaz, saya sangat ketakutan dengan masalah ini. Jazakumullah. Ini pertanyaan dari seorang yang merasa dikejar-kejar dosa, mungkin pernah berbuat salah dengan orang tuanya, orang tua sudah meninggal, tidak sempat minta maaf. Sebelumnya perlu kita ingatkan bahawa kita sebagai anak dari orang tua kita, betul-betul kita harus mengabdi kepadanya. Harus patuh taat kepada orang tua selama tidak melenceng dari ajaran Islam. Kalau sudah menyimpang dari Islam, tidak ada ketaatan lagi. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk lain dalam soal maksiat, durhaka kepada Allah. Jadi kalau selama tidak durhaka kepada Allah, kita wajib taat, berbakti kepada orang tua kita. Jangan berbuat kesalahan. Na'udzubillah min dzalik, kalau orang tua kita mendoakan yang tidak benar kepada anaknya, ini jangan sampai terjadi. Doa orang tua langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan yang baik-baik kita sebagai orang tua kepada anak kita.
Ini sudah terlanjur ada kesalahan dengan orang tua, tidak sempat minta maaf, orang tua sudah meninggal, bagaimana caranya? Dalam hal ini, kebaktian kita seharusnya kita lakukan sewaktu hidupnya, maka kita jalani sekarang sewaktu beliau tidak ada lagi. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, rela mudah-mudahan di alam kubur. Jangan lupa sehabis salat 5 waktu, doakan keampunan, rahmat dari Allah bagi orang tua kita yang telah tiada, kebaktian kita kepada orang tua. Kemudian kalau ada janji nazar utangnya, dibayar, dilunasi, diselesaikan dengan baik. Dan juga tali silaturahmi yang pernah dijalin, diikat dengan sesama muslim oleh orang tua kita, dipererat kembali, jangan sampai diputuskan. Ini kebaktian seorang anak kepada orang tua walaupun orang tua telah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ananda yang bertanya ini. Berikutnya adalah bagaimana hukumnya bernazar dengan menyembelih hewan tetapi tidak jadi hewan, uang aja boleh enggak Ustaz? Nah, ini pertanyaan. Ya, bernazar menyembelih seekor hewan, tahu-tahu udah punya duit, tak beli hewan, susah. Kita beli uang aja, percayaan uang aja kalimatnya, boleh atau enggak? Quran mengatakan wal yufu nuzurahum, penuhilah nazar-nazar mereka. Firman Allah. Jadi nazar dengan binatang, kambing, entah lembu dan sebagainya, wajib dibayar dengan binatang, tidak boleh dialihkan dengan uang. Nah, sesuai dengan apa yang kita nazarkan, baru selesai kita utang dengan Allah. Nazar itu adalah membuat utang dengan Allah itu. Yang tidak wajib menjadi wajib. Tidak boleh kita menyalahi nazar. Demikian jawabannya. Berikutnya adalah, saya mau nanya tentang sholat jamak nih. Ada saya dengar sama teman, katanya kalau kita musafir lebih afdal di jamak sholat walaupun pergi dengan kenderaan sendiri. Suami saya kalau bepergian dengan mobil sendiri, alhamdulillah. Walaupun sampai ke Medan tidak mau jamak qasar, tidak mau jamak sholat, tetap saja sholat seperti di tempat, karena bisa berhenti tiap waktu sholat. Apakah sholatnya tidak afdal Ustaz? Mohon jawaban dari Ibu Cut di Lambu. Lambu, Ketapang ni ya. Ini pertanyaan. Waktu Rasulullah sulit musafirnya, safarnya, perjalanan sulit. Ada hambatan-hambatan pula di jalan sehingga diberi keringanan jamak qasar tadi. Sekarang kan sudah mudah, mobil sendiri ataupun dengan pesawat udara, dengan mobil patas, bus patas, apakah masih mana lebih baik? Jamak qasar ataupun ditamamkan, disempurnakan. Tiap waktu turun karena mobil sendiri, sholat. Hal ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Umar. Umar pun mengatakan, saya dulu ragu-ragu juga, heran juga. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kita sulit safar, banyak gangguan musuh dan sebagainya, baru-baru Islam. Sekarang kan sudah mudah ya Rasulullah. Apakah masih dibenarkan kita jamak qasar? Apa jawab Rasulullah SAW? Tasadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatah. Jamak qasar itu merupakan kurnia Allah. Terimalah kurnia Allah itu dengan baik. Jadi walaupun mobil sendiri, ya bisa diatur sendiri, maka dalam kitab perjalanan lebih afdal, lebih utama tetap mengambil keringanan dari Allah. Jangan mentang-mentang mobil sendiri tubuh sehat, kira-kira begitu, keringanan dari Allah tidak kita ambil. Sehingga terbahagian besar ulama mengatakan, andai kata tidak diambil keringanan rukhsah ini, dispensasi ini, fakana minal mutakabbirin, termasuklah orang itu orang arogansi, orang sombong. Ini kata ulama. Demikian saya jawab. Berikutnya adalah saya mau nanya nih, kemarin itu saya akikah untuk anak saya 1 ekor kambing karena anaknya laki-laki. Karena lagi lemah ekonomi waktu itu,
Alhamdulillah sekarang saya lagi kemudahan rezeki. Apakah boleh saya berakikah 1 ekor kambing lagi untuk anak saya tersebut? Ini pertanyaan. Kita sama-sama ketahui bahwa setiap anak al-ghulamu burtahanun bi'aqiqati. Tudbahu anhu yawmas sabi' wa yuhlaqu ra'su wa yusamma. Setiap anak yang lahir itu tergadai dia, tertebus dengan menyembelih akikah pada hari ke-7. Dicukur rambutnya, diberikan nama kepada anak tersebut, nama yang baik-baik. Anak laki-laki di gulam syatani 2 ekor kambing. Wal jariyah untuk anak perempuan syahatun, 1 ekor domba, 1 ekor kambing. Ini dah ada kemudahan, ekonomi lemah dulu, sekarang sudah mudah rezeki. Dulu agak lemah, 1 ekor kambing. Sekarang sudah ada kemudahan. Bolehkah akikah lagi 1 ekor kambing? Jawabannya adalah Rasulullah SAW terhadap cucunda beliau Hasan dan Husin. Aqqa Rasulullah SAW anil Hasan wal Husin kabshan kabsha. Rasulullah pernah berakikah kepada cucunda beliau Hasan dan Husin masing-masing 1 ekor kambing, 1 ekor domba. Karena kemudahan Rasul waktu itu. Jadi bagi bertanya sudah cukup dengan 1 ekor waktu dulu. Namun kalau juga ingin tambah, sudah ada rezeki si Allah, tidak salah ditambah 1 ekor lagi. Demikian jawabannya. Berikutnya adalah semoga Ustaz sehat walafiat, amin. Saya ingin bertanya, apabila kita sudah mengetahui bahwa imam melaksanakan sholat, huruf dan tajwidnya tidak pas, apakah boleh kita mengikuti imam tersebut? Karena saya pernah sholat di salah satu musalla, kebetulan imam tidak pas huruf, dan saya sebagai makmum memperbaikinya, tetapi imamnya tetap saja melanjutkan. Terima kasih dari Zulma. Di mana? Siapa Zulma? Dipotong namanya ini. Nah, ini pertanyaan. Tuntunan Rasulullah, ij'alu a'immatakum khiyarakum. Pilihlah imam Anda yang terbaik di antara Anda. Jangan sembarangan memilih imam. Termasuk imam desa, apalagi imam solat. Kemudian ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Yang lebih berhak menjadi imam orang yang paling bagus qari bacaannya. Jadi orang yang cacat huruf tidak boleh menjadi imam. Tetapi kalau sama-sama baca cacat huruf, satu kampung begitu, semua bacaan tak pas, diangkatlah yang terbaik di antara mereka yang cacat tadi. Sah. Pertanyaan sekarang, orang yang di belakang kita makmum bacaannya bagus, sedangkan imam bacaannya karut. Cacat huruf bisa membawa kepada salah arti. Nah, kalau hal demikian terjadi, makmum di belakang tidak boleh ikut imam tadi. Rusak solat. Jadi dia farak, berpisah saja dengan imam tadi. Apalagi sudah diajarkan, dah mau tahu imam ini. Mungkin karena tidak tahu persoalannya. Nah, demikian jawabannya, singkat saja. Mengenai pertanyaan yang lain. Selanjutnya adalah saya punya 1 anak umurnya 22 bulan. Setiap saya mau mengaji sehabis salat, anak saya ini selalu merebut Al-Quran. Dia buka-buka, bahkan kadang-kadang sampai robek. InsyaAllah. Kalau saya ambil, dia menangis. Sampai puas buka-buka, tidak boleh diambil. Apakah saya berdosa membiarkannya? Nah, Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab suci terakhir Allah turunkan kepada Muhammad sebagai pedoman hudal linnas untuk seluruh umat manusia. Al-Quranul Karim harus kita menghormati mashafnya itu. Harus kita rawat, kita jaga dengan baik, jangan meletakkan sembarangan. Ini habis salat membaca Al-Quran, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu bertanya, seorang wanita yang solihah. Yang jadi persoalan, anak kecilnya yang belum 2 tahun, senang juga dia melihat-lihat Al-Quran. Itulah sifat anak-anak.
Anak-anak suka meniru, ibunya membaca Al-Quran, dia pun walaupun belum bisa membaca, tetap keluar di mulut baca Quran, a dan sebagainya. Itu anak-anak, tetap demikian. Maka yang pertama kita berikan jawaban, sedapat mungkin dijaga Quran itu jangan sampai dirobek oleh anak. Ada satu cara yang lain yang saya rasa ampuh, yaitu ibu juga menyediakan buku-buku bergambar yang bersifat mendidik. Banyak dijual di pasar. Ada gambar binatang, ada gambar ayam, gambar macam-macam, gambar tumbuh-tumbuhan. Itu habis kita sholat, kita baca Quran, berikan buku itu kepada anak. Dia sibuk melihat gambar-gambar tersebut. Insya Allah tidak akan merebut Al-Quran lagi. Bisa dicoba. Demikian jawabannya. Berikutnya adalah, sebenarnya kapan waktu sholat tahajud yang betul? Karena saya dengar ada yang bilang pada saat terkejut dari tidur malam hari, ada yang bilang tidak harus tidur. Kalau sudah malam boleh terus sholat tahajud. Kalau ada orang yang susah tidur, malah semalaman tidak tidur, dibilang tidak boleh sholat tahajud. Apakah betul demikian? Ini sudah pernah berapa kali kita jelaskan. Sholat tahajud adalah sholat malam, ditutup dengan sholat witir. Waktunya adalah sehabis sholat Isya sampai menjelang subuh, sampai terbit fajar. Boleh dilakukan kapan saja. Namun sungguh baik kalau dilakukan di larut malam, kalau sudah bangun tidur. Jam 2 ke atas jelas kita sudah tidur dulu. Tetapi kalau orang penyakit insomnia, penyakit susah tidur, ataupun orang jaga malam, apakah kedua orang ini tidak boleh salat tahajud? Nah, jadi jawabannya bukan demikian. Jadi tidak mesti salat tahajud itu dilakukan sehabis tidur. Orang tidak tidur pun dibenarkan salat tahajud. Waktunya yang afdal sulus terakhir jam 2 ke atas. Karena jam-jam itulah doa kita sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jam-jam itulah pula salat kita disaksikan oleh para malaikat. Bisa dilaksanakan itu. Kita salat sendirian, waktu kita baca amin jam 3 malam, di belakang kita juga baca amin. Malaikat, makhluk halus salat di belakang kita, bisa dicoba itu. Jangan lari. Nah, ini biasa demikian. Baik, kita lanjutkan. Saya pedagang somai keliling. Saya berpuasa sunat dan juga puasa Ramadan. Tetapi saya menjualnya. Bagaimana maksudnya ini? Saya ulangi, saya pedagang somai keliling. Saya berpuasa sunat dan juga puasa Ramadan. Tetapi saya menjualnya. Menjual somai mungkin bulan Ramadan, mungkin begitu maksudnya. Bagaimana hukum puasa saya? Ini pertanyaan. Maaf, saya tidak pernah makan somai. Saya jawab dulu, mungkin hukum somai dulu. Somai kalau bahannya bahan yang halal, ya halal. Tetapi kalau bercampur dengan bahan haram, ya haramlah dia. Saya dengar namanya ini, nama Cina ini, somai. Nah, mungkin makanan Cina ya. Tetapi kalau dari bahan yang halal, halal kita makan. Walaupun dari bahan orang lain itu tidak masalah apa-apa. Ya halal tidak halal dalam Islam. Jawab pertanyaan bukan itu. Yang jualan ini, dia keliling. Alhamdulillah sampai puasa sunat dilakukan. Jarang ini orang jualan keliling puasa sunat. Ramadan tidak pernah tinggal. Dalam bulan Ramadan dia jualan boleh atau tidak? Somai tadi, ya mungkin begitu pertanyaannya. Jawabannya adalah, kita bertanya lagi, jam berapa yang bersangkutan jualan? Kalau jualan pukul 12 siang sampai pukul 2 siang itu namanya memberi kesempatan kepada orang buka puasa. Tapi kalau jualan Anda sudah sholat asar, ya tidak maksud sedikit pun di hati kita yang membantu orang tidak puasa, itu makanan kita, soma kita untuk orang berbuka. Ya bahkan Anda dapat pahala insya Allah di samping dapat rezeki. Jadi jangan jualan nanti pukul 12 siang, itu memberi kesempatan kepada orang tidak puasa berbuat maksiat. Berarti membantu orang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Abu Laila ini di Kampung Pinang. Ya, Abu Laila, nama samaran ya, kunyah bahasa Arab. Yaitu apa hukumnya laki-laki memakai subang, memakai anting-anting. Nah, ini
Walaupun bukan dari emas. Terima kasih atas jawabannya. Orang laki-laki pakai anting-anting, pakai subang walaupun bukan dari emas. Boleh tidak? Betapa banyak kita melihat anak-anak muda sekarang bukan anting-anting saja, pakai kalung pula. Pakai kalung di leher, emas sekian banyak. Bangga pula, bajunya buka dada supaya nampak kalungnya pada orang. Itulah karena anak muda sekarang, remaja kita. Jadi telinga pakai anting-anting biasa sebelah itu. Banyak artis, selebritis dan sebagainya yang berbuat demikian. Kita pun tiru. Bila perlu celana lututnya bagus, potong lututnya supaya nampak lutut. Begitulah keadaan kita, tiru-tiru sus yang tak benar pun kita tiru. Nah, jadi bolehkah laki-laki pakai subang, pakai kalung dan sebagainya? Mari kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama, la'ana Rasulullah SAW al-muqannisina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah mengutuk laki-laki yang berpenampilan sebagai wanita, wanita yang berpenampilan sebagai laki-laki. Dikutuk oleh Allah. La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal minan nisa wal mutasyabbihat minan nisa birijal. Rasulullah mengutuk laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan dan juga perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Lebih tegas lagi, la'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rijal. Rasulullah mengutuk laki-laki yang memakai pakaian wanita, dikutuk pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Berarti hal demikian dikutuk oleh Rasulullah, dikutuk oleh agama. Hal yang dikutuk oleh Allah dan Rasul adalah perbuatan diharamkan dalam ajaran agama kita. Jadi jangan terpengaruh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi terbuat dari emas. Emas itu, maaf, tidak dibenarkan laki-laki memakainya. Sutra asli, original, tidak dibenarkan dipakai oleh laki-laki. Dua, itu pakaian yang diharamkan oleh agama kita. Berikutnya, saya ada saudara kakak ipar bermasalah dalam keluarga. Katanya suami dia pernah mengeluarkan kata-kata, pulang kamu ke sana, buat surat cerai, biar aku tanda tangani. 2 kali diucapkan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi seorang suami mengusir istrinya dari rumah, suruh pulang mungkin ke rumah orang tua, sama istri suruh buat cerai. Dan suami rela akan mentandatanganinya, menekennya tangannya. Ini namanya talak bersyarat. Andai kata si istri dia pulang tadi membuat surat cerai ditandatangani oleh suami, jatuhlah cerai. Tetapi kalau tidak demikian, mereka tetap suami istri karena belum diceraikan dengan kata-kata yang jelas. Demikian jawabannya. Kami pasangan suami istri dan kami berdua sama-sama bekerja. Saya ingin tanya, apakah kalau beli baju, sepatu, alat-alat kosmetik dan keperluan saya sehari-hari harus pakai uang sendiri? Kalau pakai uang suami katanya enggak usah kerja lagi, jaga anak aja di rumah. Untuk apa juga kerja sama-sama? Insya Allah saya dinafkahi lahir batin kalau dengar apa suami saya bilang. Kalau saya enggak mau berhenti kerja, semua keperluan saya harus pakai uang sendiri. Kalau enggak ada uang, harus ngutang dulu sama orang tua maksudnya. Kalau sudah keluar gaji, baru saya bayar balik sambil saya kasih uang sama orang tua saya. Karena gaji saya tidak keluar pas tiap bulan, keluarnya minimal 3 bulan sekali. Apakah saya sudah termasuk dinafkahi sama suami saya? Apakah saya makan, minum dan tinggal di rumah suami saya dan memakai semua keperluan perabot, semua peralatan rumah tangga, perabot, listrik, air dan lain-lain yang dibelanjakan oleh suami saya selama ini sudah termasuk dengan menafkahi suami? Dengan termasuk dinafkahi oleh suami saya? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Ini pertanyaan seorang ibu yang komplain terhadap suaminya.
Dalam Islam sudah diatur bahwa yang mencari nafkah, kehidupan, keluarga, anak istri adalah suami, bukan istri. Sekali lagi, kewajiban suami dalam Islam memberi nafkah kepada istri dan anaknya, bukan istri yang mencari nafkah. Apakah sandang, pangan, papan, peralatan rumah tangga, alat tandhif, alat kecantikan, ini semua kewajiban suami menjadi hak istri yang wajib dipenuhi. Namun Islam tidak melarang istri atas izin suami bekerja selama tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Tidak dilarang. Dan juga sungguh baik, apalagi suami kita pas-pasan rezekinya. Kita sebagai istri sudah punya kerja atas izin suami. Tidak salah kita sebagai istri untuk keperluan diri sendiri membeli pula sendiri untuk mengurangi beban suami. Sungguh baik istri yang demikian. Namun sekali lagi, sebenarnya tetap kewajiban suami terhadap istri apa yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau sudah sama-sama bekerja begitu, namanya kerjasama dan sebagainya, tidak perlu komplain, tidak perlu mengeluh. Sudah diberikan izin oleh suami, alhamdulillah. Kalau tidak diberikan izin bagaimana? Nah ini jadi jawaban untuk ibu. Mudah-mudahan jangan tidak senang hati. Nah, itu mudah-mudahan untuk masa depan itu mungkin alhamdulillah suami dengan bantuan ibu untuk diri sendiri punya simpanan terutama untuk anak-anak kita. Hal ini dilakukan adalah bukan untuk yang lain, tapi untuk kebahagiaan dan masa depan rumah tangga ibu yang bertanya. Demikian saya menjawabnya. Berikutnya adalah sering kita temui di masjid-masjid orang melintas di depan orang lagi sholat dengan seenaknya. Padahal itu kan dilarang dalam agama. Kenapa sepertinya pihak pengurus masjid membiarkan saja? Tak lebih baik tiap masjid bukan cuma dilarang tidur saja, tetapi juga ada himbauan harap tidak melintas di depan orang lagi sholat dan utamakan saf-saf yang di depan. Ini kalimat disuruh pakai pada masjid oleh yang bertanya. Ya, dalam Islam itu dasar hadis Rasulullah SAW dilarang keras melewati di muka orang lagi sholat. Bahkan dalam Islam disuruh kita kalau ingin sholat cari sutra, batas. Batas paling utama di muka kita adalah dinding, dekat dinding sholat. Yang kedua adalah tiang ataupun benda lain, entah kain taruh di muka supaya orang tidak lewat di muka kita. Di masjid alhamdulillah sudah ada garis hitam macam masjid raya ini. Ini termasuk sutra. Kalau orang salat di garis yang kedua, ada garis pertama ini merupakan sutra, boleh lewat di luar garis itu, tidak salah. Ini merupakan sutra, dibenarkan hal demikian. Tetapi kalau lewat di dalam garis, dalam sutra tadi, entah di dalam tiang tadi atau di muka garis tadi, tongkat, kain dan sebagainya, ini disebut oleh Rasulullah dosa. Lebih baik berdiri 40 tahun lamanya daripada lewat di muka orang sholat. Bahkan kalau ada diberikan sutra, lewat pula, kata Rasul, pukul orang tadi, fahuwa syaitan, itu setan orangnya. Kalau dia melawan, berkelahi aja dalam sholat. Nanti sambung sholat, tidak batal sholat. Karena disuruh pukul oleh Rasulullah. Sama dengan disuruh pukul binatang berbisa. Sedang sholat, ada ular, pukul saja, nanti sambung sholatnya. Tidak batal sholat yang bersangkutan. Karena disuruh oleh Rasulullah SAW. Nah, demikian kita jawab. Namun harus kita ketahui sekali lagi, jangan sekali-kali lewat di muka orang sholat kalau sudah punya sutra. Itu dosa yang melakukannya. Berikutnya adalah
Bagaimana dengan zakat tahun yang sudah lewat, yang saya tidak tahu hukum wajibnya? Apakah harus diingat untuk dibayar kembali sesuai dengan tahunnya? Maksudnya ini sebenarnya pernah bertanya, ada zakat yang wajib dikeluarkan, dan karena dia tidak tahu hukum wajib, tidak dikeluarkan. Sudah lewat tahun-tahun yang lalu. Itu adalah hak kewajiban dari Allah, menjadi hak terutama fakir miskin dan juga hak-hak senif yang lain. Jadi sedapat mungkin kita ingat-ingat berapa zakat tahun-tahun sebelumnya wajib kita keluarkan. Jangan sampai kita salah berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala menahan-nahan hak orang lain. Demikian jawabannya. Berikutnya adalah saya anak pertama dari 6 bersaudara, dan 1 di antara kami laki-laki, berarti 1 laki 5 perempuan nih, ya begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah masalah warisan. Ayah kami meninggal karena tsunami. Kami hanya punya 1 rumah beserta tanahnya. Ibu kami seringkali mengatakan bahwa kami yang perempuan tidak punya hak atas rumah tersebut, karena rumah itu hanya diberikan untuk adik laki-laki. Saya dan lainnya merasa kesal atas sikap ibu kami, karena kami yang lebih memperhatikan beliau, sedangkan adik-adik laki-laki tadi yang tahu hanya meminta-minta dan menghabiskan uang saja kerjanya. Bagaimana caranya kami menjelaskan kepada ibu cara pembahagian yang seharusnya atas harta satu-satunya tersebut? Atas penjelasan Ustaz kami ucapkan terima kasih. Dari Ananda di Luknga. Ini satu kasus, orang tuanya sudah meninggal, pusakanya dari ayah meninggal tadi adalah sebuah rumah dan sepetak tanah tempat berdirinya rumah tadi. Ahli waris adalah seorang istri, kemudian 1 anak laki-laki, 5 anak perempuan. Jadi harta itu saya tekankan terus dulu, tidak mutlak menjadi hak anak laki-laki. Salah. Kalau semua diberikan anak laki-laki, itu mendolimi anak-anak perempuan. Islam tetap perhatikan baik anak laki sampai perempuan sama dalam pandangan agama. Cuma perbedaan dalam pembahagian. Firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsain. Allah sudah menetapkan kepada anak-anakmu untuk anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Jadi pembahagiannya adalah terhadap rumah tadi, kalau dihargakan, kalau dijual, kira-kira begitu, untuk ibu 1/8, untuk istri, ibu anak-anak tadi, istri orang meninggal, 1/8 karena punya anak. Kalau tidak punya anak, 1/4 dapat istri. Suami, peninggalan istri, kalau tidak punya anak, separuh. Kalau punya anak, 1/4. Nah, ini sebab 2 kali ya, demikian. Untuk anak-anak, anak laki-laki 1, tadi 2 bahagian dia dapat. Anak perempuan 5. Nah, berarti 5 tambah 2, 7. Ya, untuk anak laki-laki mendapat 2/7, sisa sudah diambil untuk ibu 1/8 tadi. Untuk anak perempuan masing-masing 1/7 dari rumah tadi. Demikian penjelasan. Sekali lagi, ini bukan hak anak laki saja. Anak perempuan pun tetap mendapat warisan dari ayahnya. Mudah-mudahan ibu, istri dari yang meninggal, almarhum, itu dapat memahaminya. Jangan menzalimi anak kita. Apalagi anak perempuan, itulah yang menjaga ibu nantinya, bukan orang lain. Selanjutnya, lon kena temanyong masalah menyentuh zakar dan dubur binatang pernah runtuh atau batu wudu. Dari Muhibbuddin Ulay Karing. Aneh pertanyaan ini. Saya ulang lagi, bahasa Indonesia saja. Saya ingin nanya, yaitu masalah menyentuh kemaluan atau dubur binatang. Apa batal wudu atau tidak? Ini pertanyaan supaya lebih jelas persoalan. Ini macam-macam ada. Sampai binatang punya pun mau disentuh nih. Ataupun mau tes saya nih. Nggak tahulah ya. Ya. Dubur binatang, kemaluan binatang mau diraba, apa batal wudu atau tidak? Ini pertanyaannya. Saya perhatikan dalam kitab Fiqh Syafi'i, ya, Madhab Syafi'iyah menyebutkan
Saya artikan saja bahwa tidak batal wudu dengan menyentuh dubur binatang. Duburnya tidak batal wudu. Tetapi kalau kubul bagian muka, dubur jalan belakang, kubul jalan muka, anunya itu. Tetapi kalau masalah menyentuh dubur, di sini pendapat Imam Syafi'i qaulani, dua pendapat. Pendapat qaulul qadim, pendapat lama sewaktu Syafi'i rahimahullah berada di Baghdad sebelum hijrah ke Mesir, itu beliau mengatakan bahwa batal wudu menyentuh kemaluan binatang sama dengan menyentuh kemaluan sampai kemaluan perempuan, dia kata begitu. Disebutkan di sini kafarjil mar'ah, sama dengan menyentuh vagina seorang wanita. Tetapi sewaktu beliau pindah ke Mesir, qaulul jadid, beliau mengatakan yang lebih jelas adalah yang lebih benar, annahu la yanqudu massuhu, tidak batal wudu menyentuh kemaluan binatang. Kenapa? Karena kemaluan binatang tidak wajib ditutup. Ya, dan juga tidak diharamkan memandang kemaluan binatang. Diharamkan memandang kemaluan orang lain. Ini pendapat jadid, pendapat baru, itu yang kuat, yang rajih menurut mazhab Syafi'i. Berpegang kepada hadis, tidak ada pedoman dari Rasulullah tentang menyentuh kemaluan binatang. Yang ada menyentuh kemaluan manusia. Man massa farjahu falyatawadda. Siapa menyentuh kemaluannya, berwuduklah kembali. Tapi hadis yang lain ditanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang habis berwuduk menyentuh kemaluannya sendiri? Apakah batal wuduk? La, tidak. Huwa bid'atun minka. Karena kemaluan itu adalah anggota badanmu juga. Kenapa batal wuduk? Di sini beda dua hadis. Kita tidak tahu mana nasikh, mana mansuh. Oleh karena itu, mana batalkan, mana tidak batalkan, mana yang dibatalkan. Maka lebih baik ihtiyat, sikap hati-hati. Kita pegang saja menyentuh kemaluan itu batal wudu. Demikian kita pegang. Jadi kemaluan binatang tidak apa-apa. Demikian kita sebutkan tadi. Begitulah pertemuan kita akan pada hari ini. InsyaAllah akan kita jawab pada malam-malam berikutnya. Termasuk surat baru kita terima. Ada 2 buah surat pada malam hari ini. Semoga Allah meridainya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.